Itu orang, Pak. Itu orang. Kenapa tidak percaya? Kenapa Ya, kalian karena tidak tidak percaya? Kamu kalian hanya- mau supaya kita percaya sama Hanya kalian? Baru Dewa kalian tidak percaya Molok, sama. hanya Dewa Molok yang minta tumbal, Pak. Coba dulu, tidak perlu dengan itu. Coba jawab dulu. Udah dijawab, Pak. Kami tidak itu percaya bukan tumbal jawabannya manusia, itu. Pak. Ya, Tumbal saya juga manusia. tidak percaya Jawab, itu. Mbak Benar Rumah, Kak. Bilang. Saya Benar, juga kasih tidak tahu percaya dia bahwa belajar. Muhammad itu terima wahyu. Tumbal-tumbal, Oke? bilang aja, Saya, jawab tumbal. saya tidak percaya juga bahwa Muhammad itu bukan nabi. Oke? Sama-sama. Oke, Selesai, percaya toh? sih. Sekarang Bang Oke? Hila. Selesai ya? Bang Hila. Tidak percaya, Bang Hila. kami juga Ya, tidak udah. percaya. Bang Oke? Hila, Bang Hila. Sudah, oke? Bang Hila. Kalian tidak percaya, Ah. saya juga, kami juga tidak percaya. Oke? Terima kasih. Siapa lah yang lain? Bang Naga, itu Naga. Naikkan yang apa? Saya tidak percaya, saya tak percaya. Bagaimana mau percaya? Sedangkan Paulus saja ragu-ragu. Yang disalibkan itu Yesus apa tidak? Kayak judul Bang lagu Naga. tak percaya. Judul lagu itu tak percaya. Aku taunya tak mungkin, Bang Andi. Oh, tak mungkin, tak mungkin ya. Nyanyi, jangan nyanyi. Oh. Bang Luhur, selamat siang. Agama apa Bang Luhur? Aduh, inilah kan yang naik-naik ini. Jadi berhala. Mbak Dora, si Luhut itu Mbak Dora, aku mau sholat dulu. Si Luhut yang disapa Pak, Mbak Dora. Itu Dora. Enggak, dia enggak berbunyi. Yang Kristen yang naik dong. Luhur, kalau kamu tidak ngomong, saya turunkan. Ada di bawah itu katanya aku modal congor. Sampai udah naik sini diskusi sama gua. Gua tes Yang ilmu dulu. Kristen 2 kursi disediakan untuk saudara Muslim. Mohon maaf ya, tidak dinaikkan ya. Bang Handi ada pintarnya. Aku vakum dulu barang 20 menit ya. Bang Handi aku mau sholat dulu ya. Iya, iya. Bang Nora itu sampernya baru naik. Mien Solisa, kakak Min, abang Min, halo, Allahu Akbar. Ini yang udah mencapai tamu maksimum ini siapa lagi yang naik? Ya saya turunkan ya. Sebentar dulu. Ini kok kenapa yang naik ini kebanyakan Muslim ya? Untuk apa sih? Kita kan diskusi di sini. Sebentar. Siapapun gubernur kita saya naikkan. Semoga Anda Kristen. Terus siapa lagi nih? Bang Barat. Ya, siapapun. Selamat siang, Bang. Agama apa? Sebentar, maksud saya bilang gini, beradab sedikit supaya jangan dipotong gitu loh, beradab sedikit. Tunggu orang itu berbicara dulu. Coba ya nggak maksud gini, maksudnya tunggu Saya orang tengahi itu bentar, berbicara saya dulu. tengahi Pak Madropik. Kita tahu pesan Pak Madropik supaya beradab dan Kristen saya sudah menunjukkan itu dia. Tadi dia diam oke juga sama aman ya. Bab itu selesai dia udah. Iya, saya tahu. Apalagi poinnya apa Mas Rofik, silakan. Poin saya seperti ini. Teman-teman harus bisa menunjukkan pembuktian terbalik dari narasi yang kita bawakan gitu loh. Seandainya kalau kita mengatakan Tuhan Yesus itu Tuhan bukan manusia dengan ayat-ayat yang ada, teman-teman itu harus memberikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah manusia dengan ayat-ayat yang ada, begitu. Jadi kita harus memberikan pembuktian terbalik. Biar di mana kita bernarasi, di situ ada dalilnya. Jangan kita memframing gitu. Satu beradab, dua teman-teman Tritunggal, siapapun sebetulnya lawan bicara harus membuktikan pembuktian terbalik. Setuju ya? Oke. Ya, silakan siapa yang mau ngomong Jadi nih? begini Pak Mabro. Bentar saya sapa dulu. Izin Elhura semua bentar, ini nggak enak mereka ini disapa. berdua sangat jago. Siang Pak Unity, Pak Kenneth, Pak Bro Admin. Selamat siang, Bang. Siang Pak Kenneth, monitor. Kalau nggak monitor saya lemparin jadi warnes. Oh ya silakan, siap. Baik. Dia tadi Baik, silakan Elhura atau Pak Kristen silakan.
Ya udah ganti nama akunnya. Jadi gini, kalau kamu bilang kami nggak ada berikan ayat pembanding, mungkin kamu baru masuk bro. Jadi wajar lah. Kamu dengar dulu dari tadi atau tadi dulu Maliki gitu kan. Aku udah bawa. Bahkan aku bilang begini ke Maliki. Teman-teman kita Islam saja mengakui yang lahir itu manusia. Tapi mereka nggak mengerti secara hakiki, itulah perbedaan mereka. Itu nggak usah dibahas. Tapi dalam Kristen, kalau kamu baca Alkitab dalam Lukas 2 ayat 11, itu kedatangan Tuhan, kedatangan Roh itu. Kedatangan Roh. Kenapa, Bu? Di dalam Lukas 2 ayat 11 sudah dijelaskan oleh Rasul Yohanes dalam Yohanes 1:14. Sak egene itu, kata egene itu menjelaskan sesuatu yang tidak nampak menjadi nampak, sesuatu yang tidak ada menjadi ada, sesuatu yang tidak punya daging menjadi daging. Itu kata egene itu. Di mana tertulis di Yohanes 1:14 menjelaskan tentang yang bagaimana kedatangan Tuhan itu dalam Lukas 2 ayat 11. Kalau kamu baca, kedatangannya dalam bentuk apa? Dengan cara apa? Ayat 12-nya kamu baca. Engkau, kata malaikat tuh kepada Maria. Masa kamu nggak percaya kata malaikat nih? Yang menyampaikan baik kepada Maria? Kan kamu parah kayak kata seperti tadi Broden tadi ya. Kalian percaya pada Yesus, tapi kata-katanya kelingkari gitu. Baru dikatakan, kamu akan menjumpai brevos, baby, bayi. Itu katanya, bayi itu nggak pernah, bayi yang keluar dari rahim Maria itu nggak pernah disematkan kepada zat padat, zat gas, zat cair, enggak. Tanya Malika dulu, coba tanya dia, zat padat, zat gas, zat cair, atau hewan dan tumbuhan, hanya kepada manusia. Jadi yang keluar dari rahim Maria itu bayi, manusia. Dan Yesus juga tegaskan dalam Yohanes 9 dikatakan begini deh, biar kamu belajar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Siapa? Orang yang dia sembuhkan. Kemudian begini bro, jangan terlalu framing di dalam hal ini, gitu loh. Tolong Pak, ini Pak, gimana nih? Bacanya banyak kali, udah nggak ngerti. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir kamu keluar oleh mereka. tapi kamu framing, gitu loh. Pak, Gini, saudara Kristen. jangan dipotong Pak Mat. Dia sedang mendalili manusia. Nggak apa-apa. Bayi manusia, masuk akal. Silakan lanjut. Jadi kedatangan Tuhan yang menjadi manusia itu jelas. Namanya sebenarnya Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian dia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Roh? Katanya. Pada Roh enggak? Enggak, kepada anak manusia. Biar kamu belajar deh ya, jangan bodoh, jangan mau tipu sama Maliki, dia nggak ngerti. Nggak boleh gitu. Ah, udah. Ada lagi nggak poinnya? Pak Kristen, supaya efektif, sorry saya aturin gini nih. Oke. Itu pembandingnya silakan, bagus itu, poin bagus. Bang, saya sedikit bang ya, ya. Gini ya, jadi yang pertama-tama yang ingin saya katakan buat kamu Kristen setia ya, saya kasih tahu buat kamu ya, kalau kamu mau berdiskusi jangan membawa keimanan lain, itu yang pertama-tama ya, saya kasih tahu buat kamu, jangan kamu membawa keimanan daripada teman-teman Muslim ya, itu yang pertama. Di sini kita berbicara Kristen sama Kristen ya, apakah pemahaman kamu yang benar atau pemahaman kita yang benar? Di sini kita tentukan apakah Tuhan Yesus itu adalah manusia atau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Itu yang harus kita bahas, jangan kemana-mana. Lalu disertai kalau memang di dalam Alkitab itu ada tertulis bahwa Tuhan Yesus itu manusia dari lahir sampai dia hidup, sampai dia disalibkan, mati dan dikuburkan, mayatnya sampai dia terangkat ke surga. Kita buktikan, ada nggak tertulis bahwa semua itu adalah manusia? Itu yang kita buktikan di dalam Alkitab itu tertulis. Jangan karena dia itu bayi, jangan karena dia itu bertemu dengan orang. Jangan berasumsi di sini. Kita harus sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab kita. Begitu. Itu yang saya mau. Kita buktikan di situ. Boleh, siap dapat poinnya. Itu supaya caranya, begitu bro. Siap, Jadi kita buktikan di situ. Silakan. Ya, gitu. siap. Maksud saya Bang Malik. Gini mungkin saya rangkum ya, bentar. Pak Ahmad mengatakan Yesus itu Tuhan dan dia benar-benar Tuhan. Pak Kristen setia mengatakan Yesus Tuhan tapi dia Tuhan manusia, gitu maksudnya ya. Jadi gini kawan ya. Jadi silakan. beliau Santai itu lah, kan lah. santai. Jadi sebentar Kristen setia, sebentar.
Kristen sebentar. Jadi gini, ini beliau ini kan mendapati hasil Yesus manusia dari tafsir, bukan dari literal tekstual tertulis. Kau tafsir itu tertulis Jangan ada. dipotong. Biar kita diskusi dengan baik. Makanya beradab. Saya katakan kamu beradab sedikit, beradab. Ya udah paman, saya aturin. Ntar kalian ribut sendiri nanti. Santai dulu, santai. Lanjut dulu Malikil, habis itu berarti Kristen Sinilah setia. ketidakberadaban mereka di sini. Udah, Saya bisa apa-apa. katakan. Ya santai dulu. Bantu saya dong supaya tertib dong, bantu dong. santai dulu. lah. Santai ya. Saya sudah berapa jam di sini ya? Saya nggak mau mute loh. Saya bisa mute, bahkan bisa meng-kick kalian, tapi saya nggak lakukan itu. Bantu dong, Iya. santai Saya ya. sudah berapa jam? Sudah hampir 20 jam Bang ya. Malikil, saya naik ke sini. Saya pingin Kristen setia ini jangan lari dan kita permalukan dia di sini, Bang Malikil. Silakan. Nggak ada diskusi aja, nggak ada yang dipermalukan, nggak ada. Santai. Dah, santai. Iya, santai ya. Malikil dulu ya, santai lah ya. Ya santai. Lanjut dulu Malikil, silakan. Ya, jadi gini. Elwara izin dulu bentar lo, santai. Jadi Yesus manusia itu bukan berbasis tekstual. Ya, Yesus adalah manusia bukan berbasis tekstual. Yesus manusia itu adalah tafsir. Yang berbasis tekstual, Yesus itu Tuhan. Nah, Alkitab tidak pernah menulis lahir manusia, nggak ada. Ya, anak manusia itu Lukas 2:12 lah bro, gimana sih? ya santai lah. Bentar dulu bang, bentar dulu santai dulu bang, santai dulu. Anak manusia itu adalah sebutan bagi Yesus ya, karena dia hadir, lahir lewat proses kelahiran dan dilahirkan oleh manusia yang bernama Maria. Nah, jadi manusia itu mengacu kepada Maria yang melahirkannya. Oke. Jadi itu bukan sebagai status Yesus adalah manusia, bukan. Jadi sama halnya seperti kan kemarin saya sudah kasih dalil anak domba. Apakah Yesus dilahirkan oleh domba? Apakah Yesus adalah domba? Tidak kan? Nah itu semua adalah sebutan-sebutannya. Jadi kalau anak manusia itu sebutan bagi Tuhan Yesus karena apa? Karena dilahirkan oleh Maria. Anak domba bagi Tuhan Yesus adalah sebutan karena dia adalah domba pengganti. Itu jadi ada penjelasannya. Jadi metaforikal maksudnya apa Malikil? Ya. Metaforikal. Saya menggunakan bahasa itu metafor sudah diterangkan dari 200 tahun yang lalu, tapi nggak ada yang mengerti. Bro Malikil, aku boleh Oke, nanya nggak? dia Malikil menganggap metafor. Dah. Iya, aku boleh nanya nggak? Bentar dulu. Bertanya, kamu harus memberikan penjelasan terbalik. Santai dulu, lanjut dulu Malikil, Pak Kristen bentar Jangan dulu bertanya. supaya dapat poinnya. Jangan modal Lanjut dulu bentar. bertanya kamu, gitu loh. Paman biarin saya aja dulu yang Tidak, atur, kan Paman. begini, dia Paman kan biarin sok-sok saya atur. pintar Saya ini. tahu Paman ingin Sebentar, tertib, tapi biarkan saya atur boleh. Bang Chan, sebentar, Iya. satu menit aja, Bang 1 Chan. menit kelamaan 30 detik. 30 detik, oke baik 30 detik. Gini kan Kristen setia ini kan dia sok pintar. Jangan Nggak boleh, banyak nggak boleh, bertanya. nggak berhenti, Gini, udah, nggak boleh maksud gitu, nggak saya boleh gitu, gini. nggak boleh gitu, nggak boleh. Kau baru masuk. Pak Malikil lanjut, nggak boleh gitu. Begini, dia harus memberikan terbalik gitu. Jangan Ya, cuma setuju. bertanya gitu. Kristen Oke. setia harus memberikan pembuktian terbaik. Nggak boleh ada ad hominem di sini. Lanjut, Pak Malikil. Jadi distorsi tentang pemahaman kepada Kristus, distorsinya ada dalam bahasa terjemahan. Kan tadi saya sudah bawa bahasa sehari-hari Tuhan Yesus adalah Aramaik, ya. Bahasa di dalam sinagog adalah Hebrew. Nah, di dalam Aramaik maupun Hebrew tidak akan pernah ditemukan bahwa Kristus itu adalah manusia atau Yesus yang lahir itu adalah manusia atau yang lahir itu manusia. Kan tadi saya sudah bawa Aramaiknya, ya. Oke, saya ulang lagi ya. Coba nih. Aduh, saya kok jadi ngulang-ulang ya, Kang Chan. Gak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa lah. Gak apa-apa ya. Ya memang Resiko. nasib ya, Kang Chan. Ya resiko. Nih ya, saya ulang lagi ya. Di dalam Lukas 2, saya pakai bahasa sehari-hari Tuhan Yesus, yaitu Aramaik ya. Nih. Lukas 2, oke. Lukas 2 ayat 11. Oke. Ayat 12 saya dong baca. Ya sebentar, Bro. Santailah. Oh iya. Kalau mau dibaca ayat 12 boleh, kamu carikan. Nanti Ini saya yang baca. bawa ayam siapa sih? Pak Kristen ya? Iya, ada ayam di Di, belakang. di mute dulu aja Pak Kristen sebentar. Ya, Nyala mute-nya bentar aja. ya. Oke, nih. Lukas 12 ayatnya yang ke-11. Oke, ntar ya. Saya enter. Oke, enter. Oke, Lukas 2 ayat 11. Nih. Oke. Nih,
Kan ditulis Luke 2 ayat 11 Lukas. Ya, dituliskan sini etilet lekon ger ya, yaumana peruka ditau Maria. Nah, jadi Maria Mesiha bam dite ya di kota Daud Dawid bam dite de Dawid. Nih Maria itu Yotevave, itu adalah ketif kere dari Yotevave Maria. Jadi di dalam bahasa sehari-hari Tuhan Yesus Nyala Mama Likil. ya kan Yotevave yang lahir. Nah terus bagaimana pula Yotevave manusia? Tidak ada Yotevave manusia. Kan ada ayatnya yang kau sering baca bahwa Yotevave itu bukan manusia. Lalu kenapa kamu tidak pakai itu? Nah lalu kamu bilang ayat 12. Memang ada ayat 12 itu manusia. Coba ayat 12. Oke. Nih. Oke ya, dikatakan di sini WHD lekon, ya kan? Atah, ya kan? Meskehin aton ula dakrik. Ya. Beasure wesim buryah. Gak ada tuh manusianya. Mana manusianya? Itu tuh. Ini bahasa sehari-hari Tuhan Yesus tuh. Ada nggak manusia? Nggak ada. Nah, jadi gini loh kawan. Kekristenan itu terdistorsi secara iman kepada Kristus karena bahasa Indonesia yang disajikan LAI tidak dalam konteks original teks. Itu loh. Itu yang terjadi. Ngerti ya? Yang LAI sebenarnya itu sedang menyesatkan orang Kristen. Atau ada yang mau merekam. Malikil ulangi dong. LAI menyesatkan orang Kristen. Saya ulangi ya. LAI sedang menyesatkan orang Kristen. Nah itu. Lanjut. Boleh saya izin ke Bro Admin dulu ya, sebelum ke Pak Unity ya, izin ya. Kasihan dari tadi dia. Bro Admin, ya silakan Bro Admin. Iya. Aduh, Jangan marah-marah Bro Admin. Enggak apa-apa, udah banyak penjelasan. Cuman saya kan mau memastikan aja Bang Malikil. Berarti Bang Malikil kan tetap mengakui bahwa ada yang disebut Bapa, ada pula waktu disebut sebagai anak atau Yesus, ada pula waktu disebut sebagai Roh Kudus, begitu ya. Tetap mengaku ada tiga manifestasi itu enggak? Pertanyaan nakal ini. Tetap mengakui ada tiga manifestasi itu enggak, itu aja. Jadi Tuhan Yesus itu banyak gelarnya. Dia disebut anak karena lahir. Dia disebut Bapa karena dia adalah sumber segala alam semesta. Sumber dalam konotasi positif ya. Ya, dalam konotasi positif sumber ya. Karena iblis juga sumber yang negatif, sumber kejahatan kan dari iblis. Jadi Tuhan Yesus itu adalah sumber segala sesuatu di alam semesta yang dalam konotasi positif. Jangan Malikil sumber iblis sumber kejahatan. Ya, oke. Itu. Nah, Ruach HaKodes itu berbicara tentang itu sebenarnya sebutan bagi Bapa, bagi Tuhan Yesus sebelum inkarne, dia kan ruah. Nah, ruah itu kudus, Ruach HaKodes itu sudah mengacu kepada Tuhan Yesus. Tidak ada Ruach HaKodes itu disandarkan kepada malah, nggak ada. Nggak ada Ruach HaKodes itu disandarkan kepada nabi, kepada rasul, nggak ada. Ruach HaKodes itu hanya disandarkan kepada Tuhan karena kudus itu berbicara sifat, ruah itu berbicara naun, eksistensinya. Jadi ruah yang eksis itu kudus artinya terhindar, terpisah dari hal-hal yang negatif. Begitu. Artinya bukan terpisah ada cara, artinya ruah itu tidak melakukan hal-hal yang negatif atau yang bertentangan. Nah, itu disebut kudus. Kudus itu sifat. Berarti hanya sebutan saja ya. Berarti kalau sebutan intinya satu tunggal, tidak ada relasi. Gak ada. Ya, kan hanya sebutan semua.